Jadi guys, dari semua inti perkataan tadi saya mengenai adik saya ini yang terus-terus dicecer atau dikejar oleh temannya ini supaya tahu data-data atau info-info mengenai dia dan kami gitu ya, kakak-kakaknya, keluarga kami gitu. Intinya ya mereka tuh merekam merekam pembicaraan dia dengan tetangga kami yang baru setinjak itu, dengan mengatakan mengumbar-umbar gitu ya guys, bahwa bapak kami tuh bukan pejabat gitu. Itu satu. Tinggi hati tuh, sombong katanya. Masa bapaknya dibilang pejabat gitu. Intinya di situ. Tapi dia tidak mau ke sono untuk mengklirkan masalah. Padahal adik saya bilang udah langsung aja ke kantornya, tanya gitu ya. Tapi dia nggak mau, maunya tetap di tetangga itu. Kedua, dia mau ombar-ombar katanya rumah kami mau dijual, dan yang 10 juta itu adalah utang orang tua kami yang harus kami bayar gitu loh. Jadi bayar dong patungan kalian 22 juta kek atau berapa gitu. Ya, kalau nanti rumah nggak dijual bagaimana? Nggak dibayar dong itu gitu. Ya guys ya, padahal dia sendiri ya suka jual-jual rumah orang gitu. Masa saya nggak tahu uang uang panjer gitu ya guys. Tapi ya udahlah gitu ya. Eh, Lalu inti yang ketiga, dia mengatakan bahwa rumah kami itu bukan bapak kami yang beli gitu guys. Lah, gara-gara dia dengar dari Namburu katanya itu rumah hasil dari penjualan emas opung kami, maksudnya opung dari mamah kami gitu ya. Padahal kami aja pindah ke situ kan tadinya rumah kami di Menteng guys ya. Ada 1.000 meter di situ, cuma karena dulu kan mami kami kan rentenir, jatuh sakit, akhirnya semua berlian-berliannya emas-emasnya dijual, rumah dijual, hasilnya itu buat berobat. Lalu sisanya adalah sedikit, dibelilah rumah ini di Cipinang itu ya. Dibelilah rumah ini. Nah, karena sudah kehabisan uang, membangunnya itu pelan-pelan sedikit-sedikit gitu guys. Jadi mungkin ada dari minjem dari dia, bapak saya dulu, tapi kan emang dibayar, dia pun mengaku dibayar. Terus mungkin ada dari yang lain-lain gitu ya guys. Tapi katanya itu jual emas opung saya buat bangun rumah itu, buat beli rumah itu. Ya terserah ya guys ya, namanya tanggapan orang. Yang jelas dari mulai bapak saya kawin sampai saya besar gitu ya guys, saya lihat gitu dari kecil-kecil dulu, setiap bapak saya gajian, punya beras, punya apa, selalu kasih ke saudara-saudara mama saya, saudara opung saya gitu ya. Tapi ya bapak saya dibilang malah minta bangun rumah itu dari hasil opung saya gitu. Opung saya itu petani di kampung Tambunan namanya, pinggir Toba, pinggir Danau Toba itu dulu ya. Jadi dulu saya yang memohon nama bapak saya supaya opung itu datang ke rumah. Karena apa? Saya nggak percaya sama pembantu, walaupun pembantu kami dua. Adik saya yang paling kecil itu kalau aduh, saya nggak suka lah gitu ya. Kalau nentengnya asal ditenteng tangannya begitu, jadi saya nggak suka. Saya pengennya opung aja biar dia penuh kasih sayang. Karena kan bapak saya dulu kerja, mama saya tuh udah dilarang nggak kerja, dia nggak bisa, nggak mau katanya, karena udah dari dulu emang dia maunya kerja dagang dan jalanin duit dan sebagainya. Jadi dia nggak mau disuruh stop gitu guys ya intinya. Nah akhirnya saya minta opung saya dipanggil bapak saya lah, opung saya kesini gitu guys. Nah ya mungkin baru-barunya emang punya punya emas ya guys ya. Ya mungkin karena sesuatu hal kami nggak punya duit apa bagaimana ya dijual. Tapi kan waktu opung kami dipindah sini juga emang rumah udah dibeli, udah dibangun gitu ya guys. Udah dibangun, cuma belum selesai, memang sedikit demi sedikit. Kenapa? Ya karena uang udah habis-habisan untuk bayar obat mami kami gitu. Tapi bukan berarti itu uang opung. Kalaupun diomongin kayak gitu itu uang opung, ya namanya kami kan apa ya, nggak usah lah dibilang-bilang, yang jelas itu aja intinya di situ. Jadi dari mulai adik saya kecil, bayi baru lahir ya, bayi lah gitu ya, beberapa tahun belum ada setahun, opung udah kami panggil
atau setahun kali ya, antara itulah. Sampai di SMP opung selalu di rumah menyertai kami gitu, ngurus-ngurus kami, jaga-jaga kami begitu guys. Nah nggak kerja lagi di kampung dia sebagai petani, enggak. Nah dia begitu dia udah rasa dia ingin meninggal, dia baru minta dipulangkan ke kampung. Nah bapak ngantar opung ke kampung begitu guys. Nah inilah yang dicecer-cecer mereka, katanya itu bukan rumah bapak kami. Kata wah, oh, nggak, orang nggak punya rumah katanya. Nah itu guys. Ya tapi ya saya nggak salahkan juga ya, karena memang beberapa rumah bapak kami ya emang nggak pernah diaku orang. Karena selama ini bapak kami tuh kalau beli rumah nggak pernah ngaku itu rumah uangnya dia, nggak pernah ngaku itu rumahnya dia gitu loh guys. Selalu dibilang itu rumah ya, ya rumah istrinya lah, rumah ininya lah, rumah ini gitu. Jadi pada saat dia meninggal ya hilang begitu, ya hilang. Tapi ya puji Tuhan adalah yang masih kami nikmati gitu, walaupun ada beberapa yang hilang gitu guys, itu rumah gitu. Jadi walaupun beberapa rumah hilang, tapi kami masih bisa menikmati di beberapa rumah itu gitu. Adalah gitu ya, adalah yang bisa kami nikmati. Di samping yang tidak bisa kami nikmati ya sudah kami anggap aja apa ya, sudahlah biar berlalu gitu ya. Itu kan udah apa ya, udah ikhlas aja lah gitu ya. Karena memang dulu bapak kami nggak pernah mau bilang itu punya dia gitu, nggak mau. Ke anak-anaknya juga nggak mau bilang begitu. Paling dia bilang ayo kita kesini, ngapain pi, ya lihat tanah saya, ya lihat rumah saya begitu. Nah kita lihat, nah besok-besoknya saya dibilang kamu bet, nanti urus saya ya sama orang mama kamu, nanti ini atas namamu. Saya bilang nggak mau, karena itu tugas tanggung jawab yang berat gitu. Nggak jangan begitu, aku nggak mau gitu ya. Karena jadi ya nggak tahu dikasih ke siapa gitu. Jadi ya karena saya nggak terima, kakak saya juga nggak mau terima surat itu, ya begitu aja selesai. Ya selesainya maksudnya pada hilang. Tapi ada lah gitu yang masih bisa kami nikmati gitu. Termaksud yang sekarang ini yang di Cipinang itu masih bisa kami nikmati, yang dibilang itu hasil uang dari opung, mamahnya mamih kami gitu. Tapi nggak apa-apa, ya sama-sama toh juga harta orang tua kami gitu ya. Walaupun dibilang cuma ini yang dimasalahkan mereka, katanya itu rumah kami hasil opung dan 10 juta adalah utang. Enak aja utang, ya kan? Istilahnya etikat baik kita membayar, bayar. Lah kalau enggak ya itu mau urusan lu sama orang tua gitu ya. Ya minta aja sono sendiri kalau emang mau jahat-jahat sama kita ya gitu ya guys ya. Padahal kita udah beretikat baik bilang nanti suatu saat kalau ada punya ini duit kita jual rumah kita bayar. Tapi kalau dia ngomongnya ngelantur-ngelantur ya terserah gitu ya guys ya. Karena itu bukan urusan kami tuh anaknya gitu ya. Dia kan berurusan sama bapak kami, ya urusan aja sana gitu. Nah ada lagi dia bilang lagi tentang ya banyak lah guys. Cuma ya saya bilang sama adik saya, udahlah nggak usah ditanggep-tanggepin orang kayak begitu. Itu namanya orang yang penuh kepahitan, penuh luka batin. Biasanya orang yang penuh kepahitan, luka batin hidupnya, itu selalu mau cari-cari borok orang terus, dicongkel-congkel terus borok orang. Karena apa? Dia luka batin, dia itu udah menderita. Jadi dia pengen orang lain ada bisa temanin dia untuk menutupi penderitaan dia gitu. Jadi dia nggak kasih tahu penderitaannya, tapi dia kasih tahu penderitaan orang supaya dia tertutupi, tertamengin gitu. Padahal dia begitu, tapi orang lain yang disuruh di depannya. Jadi dia ditutupin gitu guys. Nah saya bilang begitu sama adik saya, udah biar acukan gitu. Gak ada salahnya kok kita mundur untuk maju. Begitu guys.